Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsal Pramudia, NIM 119130118 dari Siskom Kelas RA. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan ya satu soal untuk tugas tutorial Siskom RA. Nah, di sini ada soal mengenai modulasi amplitudo DSB-FC, yang mana perbedaan antara AM DSB-FC dengan DSB-SC itu sendiri perbedaannya pada sinyal modulasinya, sinyal carrier-nya. Kalau pada DSB-FC ini sinyal carrier masih tampak dan masih dihasilkan pada modulasi, sedangkan pada DSB-SC sinyal carrier-nya ini akan ditekan. Nah, di sini ada soal di mana di sini bisa terlihat persamaan parameter gelombang modulasi DSB-FC ini dapat dilihat. Nah, di sini kita disuruh yang pertama itu untuk menghitung modulasi, indeks modulasi dan amplitude sinyal pembawa. Dimana untuk mencari indeks modulasi dan amplitudo sinyal pembawa ini kita perlu mengetahui Pmax dan Pmin atau amplitude maksimum dan minimumnya pada sinyal modulasi. Dimana pada sinyal modulasi ini gelombangnya memiliki amplitude maksimum nilai 75 volt dan amplitude minimum nilainya itu adalah 25 volt. Sehingga untuk mencari indeks modulasinya kita dapat menggunakan persamaan M sama dengan Pmax dikurang Pmin per Pmax ditambah Pmin, sehingga nanti hasilnya yang didapatkan tuh nilainya 0,5 untuk indeks modulasi. Nah, kemudian kita mencari amplitudo untuk sinyal pembawa. Nah, untuk mencari amplitudo sinyal pembawa kita dapat menemukan nilainya melalui persamaan Pmax ditambah Pmin per 2, dimana Pmax 75 ditambah Pmin 25 dibagi 2, hasilnya itu 50 volt untuk amplitudo dari sinyal pembawanya atau amplitudo dari sinyal carrier. Nah, yang kedua, pertanyaan B, di sini kita disuruh untuk menghitung frekuensi sinyal pemodulasi dan sinyal pembawa. Nah, dalam hal ini sinyal pemodulasi bisa diartikan juga sebagai sinyal informasi atau sinyal message atau sinyal pesan. Nah, dimana jika kita lihat sinyal pesan merupakan gelombang yang bentuknya lebih renggang ya, atau untuk sinusoidalnya lebih besar, naik turunnya lebih besar daripada bentuk sinyal carrier ini, gelombang sinyal carrier yang lebih rapat ini. Nah, sehingga untuk mencari frekuensinya, nah di sini sudah diketahui dioda dari sinyal pemodulasinya atau sinyal pesan, dimana nilai itu ada 1 milisekon dari puncak ke puncak, nah 1 milisekon. Nah, sehingga untuk menghitungnya kita bagiin saja 1 dengan periodenya. Nah, Fm sama dengan 1 per Tm. Nah, dimana 1 milisekon tadi nilainya kan sama dengan, jika dikonversikan ke dalam sekon, nilainya sama dengan 10 pangkat min 3. Nah, sehingga frekuensi message-nya atau frekuensi pesannya bisa kita dapatkan yaitu nilai 1 kHz. Nah, untuk frekuensi sinyal termodulasi atau sinyal pembawanya atau sinyal carrier, nah kita lihat dari gelombang yang bentuknya lebih rapat, dimana di sini ketahui bahwa gelombang dengan bentuk yang lebih rapat ini nilai periodenya atau dari puncak ke puncak membutuhkan waktu kira 1 mikrosekon. Nah,
Sehingga jika dikonversikan nilai 1 mikrosekon itu nilai sama dengan 10 pangkat min 6 dalam sekon. Sehingga untuk mencari FC kita bagi saja 1 dibagi TC. Nah, sehingga nilainya untuk FC sendiri adalah 1 MHz. Nah, kemudian ke pertanyaan yang C, dimana di sini kita disuruh untuk menghitung daya rata-rata dari sinyal AM dan perbandingan PC, PUSB, dan PSB atau komponen daya komponen untuk carrier-nya, kemudian komponen daya untuk USB dan LSB-nya, pita atas dan pita bawah. Nah, di sini kita mencari daya rata-rata, di mana untuk mencari daya rata-rata ini merupakan penjumlahan atau total dari keseluruhan komponen daya yang ada. Di mana di sini kan untuk AMDSB FC ini memiliki komponen daya yang terdiri komponen daya carrier, komponen daya upper sideband-nya, dan kemudian komponen daya untuk lower sideband. Nah, sehingga jika kita dapatkan dari rumus turunan dayanya, kita dapat PC kuadrat per 2 ditambah mu VC kuadrat per 8 untuk USB nya. Nah, dan mu VC kuadrat 8 untuk LSB nya. Sehingga kita substitusikan saja nilai amplitude carrier dan modulasinya ke dalam persamaan ini, sehingga didapatkan nanti nilainya itu adalah 1406,25 watt. Nah, kemudian kita mencari perbandingan dayanya. Nah, perbandingan dayanya bisa kita cari dengan menggunakan indeks modulasinya saja, karena pada masing-masing daya jika kita lihat memiliki amplitude carrier. Nah, amplitude carrier ini bisa kita hilangkan saja atau eliminasi, sehingga persamaannya itu bisa kita bandingkan hanya 1 dibagi 1 untuk PC nya, daya carrier-nya, kemudian mu kuadrat per 4 mewakili daya USB nya, dan mu kuadrat per 4 untuk daya LSB nya, sehingga nanti dapatkan perbandingan itu 1 banding 0,0625 dan banding 0,0625. Nah, kemudian kita mencari perbandingan daya pertanyaan D, kita mencari spektrum daya satu sisi, dimana di sini kita disuruh untuk menggambarkan spektrumnya. Nah, sehingga nanti melalui nilai daya yang didapatkan pada sebelumnya untuk carrier, LSB dan USB nya bisa kita tentukan. Nah, dimana di sini untuk LSB sendiri merupakan FC dikurang FM. Nah, karena FC itu nilainya adalah 1 MHz. Nah, ini kan frekuensinya kita buat 1 unit dalam bentuk megahertz, sehingga berarti 1 dikurang 0,001, sehingga hasil nanti 0,999 untuk frekuensi rentang LSB nya, mana nilai daya yang dihasilkan pada LSB nya itu nilainya 78,125 watt. Nah, untuk phase nya sendiri kan nilai satu frekuensinya berada pada 1 MHz ya, sehingga daya yang dihasilkan 1250 watt pada frekuensi 1 MHz. Dan untuk LSB nya daya yang dihasilkan itu 78,125 watt pada frekuensi
1,01 MHz karena frekuensi USB ini merupakan penjumlahan antara frekuensi pembawanya dengan frekuensi pemodulasinya. Nah, kemudian kita mencari persamaan gelombang sinyal AM DSB-FC. Nah, jika kita ketahui sendiri ya bahwa persamaan AM DSB-FC itu bisa kita ketahui dari modul setelah melalui turunan persamaan itu VC dikali 1 ditambah mu cos 2V FMT cos 2V CT, sehingga persamaan nanti kita substitusikan saja nilai VC yaitu 50, kemudian dikali 1 ditambah mu nya yaitu 0,5 dikali cos 2V, dimana FM ini nilainya itu 10 pangkat 3 ya, T cos 2V dikali FC nya itu sendiri adalah 10 pangkat 6 T. Nah, dalam satuan waktu karena ini sinyalnya berupa tegangan. Nah, ini juga bisa disederhanakan, tapi saya hanya membahas sampai sini saja. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.